ada Anissa Nabila, yaitu saya sendiri. Kemudian ada Anindya Dewi Maharani. Ketiga ada Fahlepi Dwiyau Mahadit. Keempat ada Juwinda Septia. Dan kelima ada Tasya Uswatun Hasanah. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang mencapai dan mempertahankan keunggulan di seluruh disiplin nilai. Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu apa itu disiplin nilai. Jadi, disiplin nilai adalah cara ampuh untuk mendapatkan kesepakatan di antara para manajer tentang apa yang harus diperbaiki dan mengapa, terutama apakah tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan atau menghindari kerugian. Disiplin nilai membantu mengintegrasikan tema yang melekat dalam bisnis dan strategi SI dan memfokuskan sumber daya pada prioritas SI jangka menengah. Meskipun hubungannya tidak selalu sempurna, perubahan konten dan dari portofolio aplikasi harus mencerminkan tema strategis yang berkembang. Menerapkan ide-ide ini dalam sejumlah situasi organisasi telah terbukti sangat berguna untuk memperjelas alasan bisnis untuk rencana investasi SI atau TI. Nah, langkah dalam mencapai dan mempertahankan keunggulan di seluruh disiplin nilai itu ada 3. Yang pertama, investasi strategis. Maksud dari investasi strategis yaitu memilih fokus disiplin nilai yang diinginkan. Disiplin nilai itu ada 3 macam. Yang pertama ada customer intimacy, kedua ada product leadership, ketiga ada operational excellence. Langkah selanjutnya yaitu investasi operasional. Langkah ketiga yaitu ada proyek berpotensi tinggi. Kemudian ada step terakhir yaitu step analisis, yaitu pengaplikasian dari 3 langkah yang di atas. Jadi, keberhasilan organisasi dapat bergantung pada keunggulan dalam disiplin nilai yang dipilihnya. Karena tujuan dari penerapan disiplin nilai adalah untuk mencapai keuntungan dan menjaga keseimbangan dengan pesaing disiplin nilai lainnya. Kemudian materi selanjutnya yang tentang investasi strategis yang akan dijelaskan oleh Anindya Dewi Maharani. Kepada Anin, saya persilakan. Materi selanjutnya adalah investasi strategis. Investasi strategis berhubungan dengan dimensi di mana organisasi berusaha untuk unggul dalam 1-3 tahun ke depan untuk dapat bersaing di pasar. Unggul yang dimaksud di sini seperti kepemimpinan produk. Maksud dari ini adalah bagaimana produk terus berinovasi dengan adanya pembaruan-pembaruan dalam bidang bisnisnya. Kemampuan membuat produk baru diraih dengan cara mendorong munculnya ide-ide baru yang kemudian diwujudkan dalam konsep produk dan mengkomersilkannya ke pasar secepat mungkin. Misalnya, Samsung terus berinovasi dengan teknologi-teknologi terbaru untuk tetap unggul di pasar. Kemampuan kepemimpinan produk juga bisa berupa keunggulan produk dan dengan produk serupa. Kemampuan produk kita untuk menggantikan produk lain sebagai alternatif atau bahkan bisa mempengaruhi produk yang tidak ada kaitannya dengan produk kita. Unggul yang kedua adalah keintiman pelanggan. Maksud dari ini adalah bagaimana perusahaan memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Keintiman dengan pelanggan membuat perusahaan mengetahui produk dan layanan apa yang dibutuhkan oleh pelanggan dan kemudian akan mengirimkannya. Keintiman pelanggan juga dibutuhkan untuk meningkatkan pertumbuhan jangka panjang dan profit perusahaan melalui pengertian yang lebih baik terhadap kebiasaan pelanggan. Tentu saja, agar konsumen tetap royal kepada perusahaan sendiri harus men-treatment misalnya dengan memberikan program potongan harga khusus untuk member serta customer service yang mudah dihubungi. Contoh perusahaan yang menggunakan model bisnis ini adalah Singapore Airlines yang dikenal dengan service excellence-nya yang memungkinkan pelanggan begitu dekat dengan layanannya. Unggul yang terakhir adalah keunggulan operasional. Keunggulan operasional adalah model bisnis yang mengandalkan kemampuan perusahaan dalam menggapai efisiensi setinggi mungkin. Mengenai efisiensi, ada 3 kuncinya, yaitu quality, cost, and delivery. Maksudnya, bagaimana perusahaan mencapai quality setinggi mungkin, dengan cost serendah mungkin, dan delivery secepat mungkin. Contohnya, seiring berjalannya teknologi, sudah saatnya perusahaan membuat toko secara online agar dapat menjangkau cakupan konsumen yang lebih luas dengan tujuan memperoleh keuntungan yang lebih di pasar. Dan juga membuka toko secara online membutuhkan jumlah pegawai yang lebih sedikit dibandingkan dengan membuka secara offline, sehingga dapat menghemat biaya.
Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Juwinda Septia. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang investasi operasional utama. Peningkatan sangat penting dalam dimensi apapun jika sistem menyebabkan tingkat kinerja turun di bawah yang menghalangi untuk keberhasilan sehingga dapat menyebabkan kerugian. Salah satu upaya yang dapat dilakukan agar dapat bertahan dan mencapai laba yang diinginkan adalah dengan meningkatkan produktivitas sumber daya manusianya. Produktivitas tenaga kerja adalah tingkat kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan produk atau menyelesaikan suatu pekerjaan dengan volume tertentu dalam batas waktu tertentu dengan kondisi standar. Banyak faktor yang mempengaruhi dan menentukan produktivitas. Upaya dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerjanya harus terlebih dahulu memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi dan menentukan produktivitas dari tenaga kerja. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama itu tingkat upah dan sistem bonus. Yang kedua, usia pekerjaan. Yang ketiga, cuaca. Yang keempat, hubungan sosial atau kerjasama dan komunikasi. Yang kelima, keahlian dan keterampilan tenaga kerja. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Lepi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang proyek berpotensi tinggi. Setelah sebuah perusahaan melakukan investasi strategis dan investasi operasional utama, mereka juga harus merencanakan dan membuat proyek yang berpotensi besar. Proyek sendiri artinya adalah suatu rangkaian pekerjaan yang diadakan dalam selang waktu tertentu dan mempunyai tujuan khusus. Dalam konteks ini, proyek yang dimaksud adalah proyek yang berkaitan dengan pengembangan strategis yang telah dibahas sebelumnya, atau bisa juga proyek yang berkaitan dengan evaluasi gagasan dalam dimensi dan disiplin nilai manapun. Proyek ini dibuat dengan tujuan agar sebuah perusahaan bisa mencapai dan mempertahankan keunggulan disiplin nilai yang dipilihnya, dan berpotensi besar untuk menghasilkan keuntungan bagi mereka. Proyek berpotensi besar ini biasanya berupa sebuah prototipe tentang masalah yang berkaitan. Prototipe digunakan untuk memberi gambaran dari perencanaan atau pengembangan model strategis suatu sistem. Bisa dikatakan juga prototipe berguna sebagai bentuk awal atau contoh dan standar ukuran untuk suatu objek yang akan dikerjakan nanti. Dengan metode prototipe ini, perusahaan dan pelanggan dapat saling berinteraksi selama proses berlangsung dan bisa menentukan hasil yang terbaik. Contoh prototipenya adalah prototipe yang berkaitan dengan langkah-langkah tentatif secara hati-hati dalam mencari tahu bagaimana SITI dapat memberikan peluang di masa depan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Tasya Uswatun Hasanah. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang step analisis. Di sini kami mengelompokkannya menjadi 3. Yang pertama, identifikasi peluang untuk memikirkan kembali proporsi nilai. Yang kedua, analisis industri. Dan yang ketiga, melihat arus informasi dan mengeksplorasi peluang organisasi. Pertama, menjelaskan tentang identifikasi peluang untuk memikirkan kembali proposisi nilai yang ditawarkan kepada pelanggan. Mengidentifikasikan kembali produk-produk yang dapat disajikan untuk memuaskan kebutuhan mendasar. Setelah itu, menganalisis tingkat kesubstitusian produk-produk tersebut untuk meningkatkan nilai yang ditawarkan kepada pelanggan. Yang kedua, analisis industri. Analisis industri ini untuk mengidentifikasikan peluang menggunakan model 5 kekuatan, rantai nilai industri, dan analisis jaringan nilai. Dan analisis industri mempelajari dan mencari tahu tentang siapa, bagaimana, dan mengapa para konsumen atau pelanggan membeli jenis produk yang dipasarkan tersebut. Dan yang ketiga, melihat arus informasi dan mengeksplorasi peluang organisasi. Maksudnya, dengan melihat dan arus informasi dapat mengetahui seperti apa yang diinginkan oleh pelanggan.
mencari tahu dan mengumpulkan informasi untuk memperoleh pengetahuan lebih banyak tentang seberapa besar peluang dan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi atau perusahaan agar tercapainya tujuan dari organisasi tersebut. Selanjutnya saya kembalikan kepada Anissa Nabilah. Baiklah, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hold on to me. Never let me go. Right here in your arms as well.